Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Nurul A'la. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema muraqabah. Saudara Kompas TV, rahimakumullah, Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain adalah untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai ketakwaan itu tentu hambanya yang beriman harus merasa benar-benar diawasi dalam gerakan dan apapun tindakan selama hidupnya. Hal inilah yang disebut dengan muraqabah. Jadi muraqabah adalah perasaan di mana seseorang itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan terjaga baik itu perbuatan, ucapan maupun pikiran kita. Karena kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi, mengintai kita. Ya. Kalau kita kadang merasa takut karena ada CCTV, tapi Allah merupakan CCTV yang paling baik di antara CCTV yang ada, karena tidak ada satupun kejadian atau ucapan atau perbuatan dari kita yang lepas dari pantauan dan intaian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengintai, selalu mengawasi kalian semuanya. Ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV, rahimakumullah, jika kita mempunyai sifat dan perasaan muraqabah, tentu hidup kita akan lebih terarah karena kita merasa diawasi. Sebagaimana kita saat bekerja di kantor, kita diawasi oleh pimpinan kita, tentu kita tidak berani macam-macam. Kita akan bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Begitu juga ketika kita hidup di dunia ini, dengan muraqabah, perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari perbuatan yang terlarang. Kita akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan. Ihsan, jawabnya Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yaitu perasaan kita diawasi oleh Allah. Kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, kita seakan-akan kita melihat Allah meskipun kita tidak bisa melihat. Tetapi sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, perasaan inilah yang akan menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan mungkar dan mengajak, mendorong kita untuk selalu melakukan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV, rahimakumullah, dalam perkataan seorang ulama, Al-Muhasibi, pernah berkatakan bahwa muraqabah ada 3 hal.
muraqabatullah fi ta'atihi bil amal. Yang pertama yaitu muraqabah, perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam ibadah. Maka hal ini akan mendorong kita untuk melakukan, mengamalkan ketaatan itu, mengamalkan ibadah itu. Yang kedua, muraqabatullah fi maksiatihi bitarki, yaitu muraqabah, perasaan diawasi, diintai oleh Allah dalam kemaksiatan. Sehingga seandainya kita punya perasaan bahwa kita diawasi semacam itu, saat akan melakukan kemaksiatan, maka kita akan terdorong untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan yang nomor 3 yaitu muraqabatullahil hammi wal khawatir, yaitu muraqabah, pengintaian, pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan pikiran. Hati dan pikiran kita pun diintai. Allah sudah mengetahui apa isi hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Ya. Sehingga kita tidak bisa punya pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk, baik itu kepada Allah, baik itu kepada sesama. Ya. Karena apalagi ya dalam hadis qudsi dijelaskan Allah SWT berkata, ana ala doni abdi. Sesungguhnya saya sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku. Jika hambanya optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong, memberikan kelonggaran, memberikan rezeki, memberikan kesuksesan kepada kita, maka Allah pun demikian akan memberikan kepada kita kesuksesan apa yang kita harapkan. Sebaliknya, jika kita pesimis, maka Allah pun tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Saudara Kompas TV rahimakumullah, jangan kemana-mana, kita akan tetap di Mutiara Iman setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya di Mutiara Iman dengan tema muraqabah. Saudara Kompas TV rahimakumullah, orang yang selalu muraqabah, selalu punya perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya karena selalu terkontrol apa yang akan dilakukan. Bahkan pikiran dan hatinya pun sudah terbaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa semena-mena, kita tidak bisa melakukan dengan anggapan bahwa tidak ada orang yang tahu. Bukan, tapi Allah akan selalu tahu dan mengawasi apa yang akan kita lakukan. Saudara Kompas TV rahimakumullah, ada satu cerita yang menarik tentang muraqabah. Ada seorang guru mempunyai banyak murid. Ya. Ada satu murid yang selalu diperhatikan oleh guru itu, sehingga menjadikan murid-murid yang lain cemburu dan iri. Suatu hari murid-murid yang lain sowan kepada guru tersebut dan berkata, "Wahai guru, kami pun juga murid-murid guru. Tapi kenapa si fulan mendapatkan perhatian lebih dari guru? Bukankah kami sama-sama menjadi murid guru?" Jawabnya sang guru, "Kalian akan tahu kenapa saya memberikan perhatian khusus dan perhatian lebih terhadap si fulan itu." Datanglah suatu saat sang guru memberikan masing-masing muridnya seekor burung. Dibagikan semuanya. Diperintahkanlah, potonglah, sembelihlah burung ini di tempat yang mana tidak ada yang mengetahuinya. Silahkan kalian nyari tempat
yang tersembunyi. Menyebarlah murid-murid beliau. Setelah beberapa lama, pada datang sambil membawa burung yang telah disembelih. Semuanya telah menyembelih. Dan mereka yakin tidak ada orang yang tahu. Dan si fulan datang dengan membawa burung yang belum disembelih. Lalu sang guru bertanya, "Hei fulan, kenapa engkau tidak menyembelih burung yang aku kasih? Bukankah saya memerintahkan kalian untuk menyembelih burung di tempat yang dimana tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang tahu siapapun tentang penyembelihan burung itu." Lalu apa jawaban si fulan? Si fulan menjawab, "Bagaimana saya bisa menyembelih, guru? Tidak ada tempat di dunia ini yang aman. Semuanya terpantau. Lalu siapa yang memantau kamu?" "Allah Subhanahu wa ta'ala, guru. Allah lah mengawasi. Saya tidak menemukan tempat yang bebas dari pantauan." Akhirnya sang guru menunjukkan kepada murid-murid yang cemburu, yang iri. "Lihatlah si fulan. Begitu dia takut dan merasa diawasi, sehingga dia tidak menemukan tempat yang aman. Itulah muraqabah." Jadi kalian sudah tahu kenapa saya memberikan perhatian yang lebih terhadap si fulan. Akhirnya para murid pun bisa menerima kenapa sang guru memberikan perhatian khusus, perhatian lebih kepada si fulan. Karena sang guru tahu bahwa si fulan lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatannya, karena merasa bahwa Allah lah yang mengawasi, yang selalu mengetahui apa yang dilakukan. Saudara Kompas TV rahimakumullah, begitu indahnya, begitu mulianya jika seseorang hamba mempunyai perasaan muraqabah. Dan tentu kita sebagai hamba terus melatih diri kita untuk memunculkan sifat muraqabah tersebut, sehingga keimanan kita terus meningkat, kita terhindar dari maksiat, kita tidak melakukan dosa-dosa karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasr ayat 18 berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat yadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ittaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan bersiapkanlah, perhatikanlah hal-hal yang sudah kalian lakukan untuk dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah semuanya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Saudara Kompas TV rahimakumullah, ayat ini memberikan penjelasan bahwa kita supaya dalam hidup ini memperhatikan apa yang telah kita lakukan, karena akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Karena Allah Maha mengetahui, kita tidak bisa memungkiri apa yang telah kita lakukan. Kita akan mempertanggungjawabkan seberapa besar, seberapa kecil perbuatan dan dosa-dosa kita. Maka dari itu, ciptakan, tumbuhkan rasa muraqabah kita agar keimanan kita, ketakwaan kita terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara Kompas TV rahimakumullah, jangan kemana-mana, tetap bersama di Mutiara Iman setelah jeda berikut. Saudara tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV. Kecintaan kita semuanya. Saudara Kompas TV rahimakumullah, dijelaskan bahwa muraqabah mempunyai manfaat dan faedah yang sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu orang yang selalu muraqabah akan sampai kepada derajat ihsan yang sempurna, yang mana nanti dari ihsan itu sampailah keimanan yang sempurna, karena merasa dirinya diawasi sehingga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tebal. Orang yang selalu bermuraqabah juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala waktu di dunia, karena terhindar dari kejahatan dan kemaksiatan, yang akhirnya kelak di hari kiamat dia pun akan dimasukkan surga. Faedah yang lain yaitu orang yang bermuraqabah akan mendapatkan naungan dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, beliau menyebutkan 7 orang yang dimana kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya orang yang takut kepada Allah karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai jabatan, yang mempunyai nama, dirayu untuk berbuat zina, tapi jawaban laki-laki itu, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Padahal bisa saja laki-laki itu melakukan zina dengan perempuan cantik karena rayuannya, tetapi apa yang dikatakan oleh laki-laki itu karena muraqabah, karena perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga laki-laki itu terhindar dari perbuatan zina. Ini laki-laki yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Saudara Kompas TV rahimakumullah, faedah yang lain dari muraqabah adalah orang yang selalu muraqabah, dia akan takut mati dan ingat mati, sehingga dia akan selalu mempersiapkan bekal untuk mati. Dia sadar bahwa di dunia ini tidak lama. Di dunia ini gerak-geriknya, bahkan pikirannya, suara hatinya didengarkan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut akan pertanggungjawaban kelak yaumil qiyamah, sehingga selalu ingat kematian dan mempersiapkan kematian. Saudara Kompas TV rahimakumullah, faedah dari muraqabah yaitu orang yang selalu mempunyai perasaan diawasi oleh Allah, dia selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul sifat wara', sifat hati-hati dan menjaga diri. Banyak sekali manfaat-manfaatnya ketika kita mempunyai terus berpegang teguh pada sifat muraqabah. Ada juga sifat muraqabah ini memberikan manfaat pada orang yang melakukan, orang itu akan lebih amanah. Orang yang muraqabah akan amanah, dia gak berani curang, dia tidak berani nyeleweng,
karena Allah mengawasi. Sebagaimana hikayat cerita Umar bin Khattab memerintahkan bahwa jangan sampai kaumnya mencampur susu dengan air. Biarkan kalau menjual susu, susu murni, tidak ada campurannya. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab jalan-jalan di pinggiran kota. Beliau mendengarkan percakapan seorang ibu dengan putrinya, yang mana seorang ibu itu memerintahkan putrinya untuk mencampur susu yang akan dijual. Apa jawaban si putri tadi? Jawabannya, bagaimana ibu saya mau mencampur susu ini dengan air? Sedangkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kita untuk mencampur. Hei putriku, kata si ibu, bukankah tidak ada yang tahu jika kita mencampur susu itu dengan air, kita akan mendapatkan banyak susu, kita akan lebih untung banyak. Jawabnya si putri, bukankah Umar bin Khattab telah melarang kita untuk melakukan hal ini, Bu? Seandainya Umar bin Khattab tidak melihat, tetapi Tuhannya Umar bin Khattab melihat kita, Bu, jika kita melakukan campuran susu dan air ini. Setelah itu, paginya Umar bin Khattab memerintahkan putranya untuk menemui putri itu, supaya untuk dinikahi, karena putrinya merupakan orang yang selalu muraqabah, takut kepada Allah, sehingga tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Saudara Kompas TV rahimakumullah, demikian penjelasan tentang muraqabah. Semoga bisa memberikan ibarah, memberikan contoh kepada kita, mengingatkan kita untuk selalu taat kepada Allah, sehingga ketakwaan kita terus meningkat dan kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV rahimakumullah, semoga kita semuanya bisa terus istiqomah dalam bermuraqabah, karena dengan bermuraqabah inilah kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Saudara Kompas TV rahimakumullah, semoga kita semuanya bisa terhindar dari kemaksiatan, terus istiqomah dalam kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semuanya. Saya Nurul Ala undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.